Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Emil ini terjadi pada tahun 2001. Emil yang tinggal di Jakarta diminta tolong pamannya untuk datang ke rumah paman yang berada di Jawa Timur. Atas izin paman, Emil membawa kedua temannya yang bernama Diki dan Agam untuk menemaninya selama 1 minggu berada di rumah paman. Menempuh beberapa jam perjalanan dengan kereta, Emil sudah sampai di rumah paman sekitar jam 6 sore. Di ruang tengah, Emil dan kedua temannya sedang menunggu paman yang sedang membuatkan minuman untuk mereka. Mata Emil melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada yang berubah sejak Emil dan orang tuanya datang 2 minggu yang lalu ke rumah paman. Tak berapa lama, paman membawa 3 gelas teh manis hangat di atas nampan kayu. Paman meletakkan gelas satu persatu di atas meja dan mempersilahkan keponakan dan kedua temannya untuk minum teh hangat yang dibuatnya. Emil, paman minta tolong kamu jaga rumah paman dulu selama 1 minggu ini. Paman mau pergi ke rumah orang tuanya Bibi, mau urus surat tanah di sana. Siap, paman. Siap. Paman kapan berangkatnya? Besok habis subuh. Kalau kalian mau makan, tinggal ambil aja makanan di warung Bu Wati. Bilang nanti paman yang bayar. Suruh catat aja. Kalau kalian mau jalan-jalan juga, mau ke tempat wisata, pergi aja. Nanti paman tinggalin uang. Enggak usah, paman. Udah ada kok dari ayah. Paman berdiri dan masuk ke dalam kamar. Tidak sampai 5 menit, paman kembali duduk di sofa tepat di samping Emil. Tangannya seperti mengepal sesuatu. Ini uang 1 juta buat kalian bertiga kalau mau jalan. Kalau makan gak usah bayar. Paman udah bilang kemarin sama Bu Wati, minta dicatat dulu, nanti paman yang bayar. Emil menolak uang yang disodorkan paman. Tapi karena terus dipaksa, akhirnya Emil menerima uang itu. Setelah mengajak bicara Diki dan Agam untuk sekedar basa-basi menanyakan keadaan mereka, paman terdiam sejenak. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Emil yang melihat pamannya terdiam dan tidak bicara, merangkul pundak paman. Sabar, paman. Paman menganggukkan kepalanya. Diki dan Agam saling berpandangan. Mereka tidak mengerti kenapa Emil bicara seperti itu. Paman menarik nafas, berdiri dan meninggalkan mereka. Baru beberapa langkah sebelum masuk ke kamar, paman menengok ke arah Emil. Emil, nanti kalau paman pergi, kamu jangan buka jendela yang ada di samping dapur ya. Jangan kamu buka. Emil menganggukkan kepalanya, mengerti apa yang diminta paman. Diki yang dari tadi sudah keheranan melihat tingkah paman dan Emil berpindah tempat menghampiri Emil yang duduk di sebelahnya. Ada apaan sih, Mil? Nanti aja gue bicaranya kalau paman udah pergi. Mereka bertiga terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing. Setelah subuh, paman membangunkan Emil untuk pamit dan memintanya menguncikan pintu utama karena mobil jemputan paman sudah berada tepat di depan pagar. Rumah paman yang luas dengan bangunan lama terlihat sederhana di antara bangunan lain yang ada di kampung itu. Rumah paman adalah rumah peninggalan orang tua istrinya yang diwariskan kepada bibi istri paman. Paman yang belum dikaruniai anak sejak menikah hanya tinggal bersama bibi berdua saja di rumah itu. Pagi sekitar jam 8, Emil dan kedua temannya yang baru pulang sarapan dari warung Bu Wati sedang duduk santai di teras rumah. Pagi itu, Emil berniat mengajak Diki dan Agam untuk melihat tempat wisata yang tak jauh dari rumahnya. Dengan semangat, mereka pergi ke tempat yang dimaksud pagi itu juga. Setelah berjam-jam berada di luar rumah, malam sekitar jam 8, mereka baru sampai di rumah paman. Setelah mandi dan makan malam, Emil terlihat santai di depan televisi di ruang tengah. Diki yang baru selesai mandi dan keluar dari kamar langsung menghampiri Emil dan Agam. Dia langsung duduk di samping Emil. Mil, gue penasaran sama paman lu. Kenapa kok tiba-tiba kemarin mukanya jadi sedih kayak gitu?
Emil yang tadinya fokus melihat layar televisi langsung membetulkan posisi duduknya dan menghadap ke Diki. "Lu kok berdua dari kemarin gak ada yang tanya istrinya paman di mana?" "Dari awal datang tuh gue udah mau tanya, Mil. Tapi pas paman lu ngomong mau ke rumah mertuanya, gue pikir istrinya di rumah orang tuanya," jawab Agam sambil mengambil sebatang rokok yang ada di sampingnya. "Emang ada apaan sih, Mil? Kok lu ngomong gitu?" sahut Diki dengan wajah sedikit serius menanggapi perkataan Emil. Emil terdiam. Berkali-kali dia menengok ke arah belakang rumah. Istrinya tuh baru meninggal 2 minggu yang lalu." "Oh gitu, itu yang adik ayah lu, paman lu atau istrinya?" "Paman gua, adiknya ayah," Emil menjawab pertanyaan Agam. "Lu kenapa sih mukanya kayak gitu?" Diki mengerutkan dahinya keheranan melihat tingkah laku Emil yang suka melihat ke belakang rumah dengan mimik wajah seperti orang ketakutan. "Istrinya tuh gantung diri di belakang rumah itu." Emil menunjukkan jarinya ke arah belakang rumah. "Di mana? Di dapur?" "Bukan, di belakang rumah. Itu ada tanah kosong, gantung diri di pohon mangga." Diki dan Agam yang mendengar itu tersentak kaget. Wajah mereka langsung berubah. Sifat Diki yang sedikit berani dan selalu penasaran mengajak Emil untuk melihat ke belakang rumah. "Ngapain sih? Ini belum 40 hari loh. Ayah gue aja udah ngelarang gue ke belakang. Malah elu yang penasaran." Emil menolak dan menepis tangan Diki yang mengajaknya ke belakang. Diki yang penasaran langsung berdiri dan berjalan ke arah belakang rumah. Dengan sekali-sekali menoleh ke belakang seakan-akan mengajak Agam dan Emil untuk ikut dengannya. Melihat Diki berjalan ke belakang, Emil berdiri menyusul diikuti Agam yang juga penasaran. Tepat di tengah dapur, Emil melihat pintu dapur yang tertutup rapat. Jendela yang berada di sampingnya juga ditutup dengan hordeng yang dipaku di samping kanan dan kiri hordeng. Emil yang sering ke rumah paman dan hafal betul kalau jendela dapur selalu dibuka dan tidak pernah ditutup hordeng, berbeda dengan malam itu yang ditutup rapat. "Oh, ini yang paman gue pesen kemarin. Hordengnya jangan dibuka." "Emang kenapa?" tanya Diki. Tangan Diki langsung menyentuh kain hordeng. Tangannya mau membuka hordeng yang ternyata dipaku di setiap sisinya. "Dipaku, Mil? Lu mau ngapain, Diki? Mau buka? Bibi lu gantung dirinya di mana?" "Di belakang ini. Ini kan ada pekarangan, ada pohon mangganya." Emil mencoba menarik handle pintu dapur. Berkali-kali tangannya menarik handle pintu, tapi tidak terbuka. "Dikunci pintunya. Lu lihat aja dari jendela." Mendapat respon dari Emil, Diki langsung menarik kain hordeng yang terpaku. Kain hordeng terkoyak lebar. "Kasar amat lu nariknya." Emil mencoba membantu menarik kain hordeng agar tak koyak terlalu lebar. Mata mereka bertiga melihat keluar jendela yang sudah terbuka. Halaman belakang yang gelap tanpa lampu membuat mereka tidak bisa melihat apa-apa di halaman belakang itu. Tangan Emil menekan stop kontak yang berada di dinding dekat kulkas yang berada di dapur. Lampu menyala. Cahaya remang-remang karena lampu yang berdaya watt kecil membuat tidak semua halaman belakang terlihat. Mata Diki langsung tertuju ke pohon besar yang berada di tengah-tengah halaman. "Itu pohon mangganya?" "Iya," jawab Emil membetulkan perkataan Diki. Mereka bertiga melihat ke arah pohon mangga. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Mereka terdiam. Tersentak kaget begitu hordeng tertutup karena Agam menarik kain hordeng dan mengajaknya keluar dari dapur. Kaki mereka melangkah meninggalkan jendela itu. Baru 4 langkah, samar-samar dari halaman belakang rumah, mereka mendengar suara. Tersentak kaget dan menghentikan langkahnya. Mereka saling berpandangan. Suara tangis wanita itu masih terdengar.
Dengan memberanikan diri, Emil melangkah mendekati jendela. Tangannya perlahan-lahan menyingkap hordeng. Matanya tertuju ke pohon mangga. Kelopak matanya tak bisa berkedip. Badannya gemetaran. Dia melihat ada wanita berdiri di bawah pohon mangga dengan rambut panjang yang menundukkan kepalanya. Diki yang melihat Emil terdiam menghampiri. Tepat di sebelah Emil, matanya melotot melihat wanita yang sama dilihat Emil. Dengan sekuat tenaga, dia menarik hordeng dan menutupnya dan berlari keluar dapur. Melihat Diki berlari, kedua temannya juga ikut berlari mengejarnya. Di dalam kamar, Diki menceritakan apa yang dia lihat ke Agam. Agam yang penakut langsung merapatkan badannya mendekat ke Emil. Malam itu mereka tidur bertiga di kamar yang sama. Emil yang tidak bisa tidur masih terbayang dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa wanita yang ada di pohon mangga tadi adalah bibinya. Bentuk badan dan rambut yang panjang percis seperti bibinya semasa hidup. Belum juga hilang dari pikirannya, samar-samar dia mendengar ada suara ketukan pintu. Mata Emil tertuju ke jam dinding. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Berkali-kali suara ketukan pintu itu terdengar. Emil membangunkan Diki yang ada di sampingnya. Diki bangun, Ki. Diki terbangun dan langsung melihat ke arah Emil. Emil memberi tanda agar Diki tidak bicara. Dia menunjukkan jarinya ke arah luar kamar. Diki yang mendengar suara ketukan pintu langsung duduk di ranjang. Dia mempertajam pendengarannya. Suaranya dari pintu belakang, bisik Diki sambil mengajak Emil untuk keluar kamar. Dengan rasa takut tapi penasaran, Emil mengikuti Diki yang berjalan keluar dari kamar. Kakinya perlahan-lahan menuju ke dapur. Tepat di depan dapur, dekat kulkas, suara ketukan pintu itu tak terdengar lagi. Diki melihat ke arah Emil. Mereka terdiam sejenak memastikan kalau suara ketukan pintu itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Merasa sudah aman, Emil menarik tangan Diki untuk kembali ke kamar. Baru saja Emil membalikkan badannya untuk keluar dari dapur, jantungnya terasa berhenti. Melihat bibinya tepat berada di depan pintu, wanita dengan rambut panjang terurai itu menatap ke arah Diki dan Emil. Raut wajahnya penuh kesedihan. Mukanya yang putih pucat dengan luka di lehernya nampak jelas terlihat. Dengan badan gemetaran dan jantung yang terasa mau berhenti, Emil mundur ke belakang. Dan hanya dalam hitungan detik, wanita itu menghilang dari hadapan mereka. Dengan sisa keberanian dan tenaganya, mereka lari ke kamar. Mereka berdua tidak berani keluar kamar sampai pagi. Waktu yang terasa lama untuk menunggu paman balik membuat Emil dan kedua temannya selalu dalam ketakutan setiap malam. Bukan hanya malam itu, dia didatangi arwah bibinya yang mati penasaran. Kebesokan malam mereka masih diganggu dengan suara tangis wanita yang berada di halaman belakang. Bahkan kadangkala terdengar berada di dalam kamar paman. Kain hordeng yang terkoyak karena ditarik paksa membuat Emil dan kedua temannya berinisiatif untuk menjahit hordeng itu agar paman tidak tahu kalau mereka membuka jendela yang sudah dilarangnya untuk dibuka. Waktu yang terasa lama dengan malam yang terasa menghantui mereka terlewatkan sudah ketika paman datang pagi sekitar jam 8. Emil dan kedua temannya yang sudah mengatur rencana untuk langsung pulang ketika paman datang, langsung berkemas-kemas merapikan barang yang akan dibawa pulang. Paman yang merasa heran dan mempertanyakan tingkah mereka, mendapat jawaban kalau mereka harus cepat balik ke Jakarta karena orang tua Diki sedang sakit. Paman yang tidak tahu kalau alasan itu hanya bohong belaka, menitipkan uang untuk sekedar membantu meringankan biaya orang tua Diki yang katanya dirawat di rumah sakit. Emil tidak menceritakan apa yang dialami selama menginap di rumah paman, dan dia juga tidak menceritakan kalau mereka sudah membuka jendela dan melanggar larangan yang dipesan paman sebelum berangkat pergi. Emil dan kedua temannya langsung pulang hari itu juga setelah 1 jam paman berada di rumah.
Itulah pengalaman Emil yang diceritakan ke Bang Pileng, dan sampai Paman Emil meninggal, Emil tetap merahasiakan dan tidak menceritakan ke Paman apa yang mereka alami sewaktu berada di rumah Paman. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.